Iya, Pak. Sebelumnya saya Baik. bersama Pak Hadian, Bu. Pak Hadian sekarang Oh, masih baik. di tempat yang sama, Pak. Iya, iya, betul-betul, Pak. Iya, Pak. Siap, Bapak. Masih di Izin mungkin? Iya, Pak. masih di tempat yang sama, Bu. Pak Hadian Masih, izin tanya. masih, Pak. Iya, Pak. Iya, cuman memang Oh, oke oke. propulsi Mm-mm. sekarang dengan saya, Pak. Oh, oke, siap, Ibu. Siap. Saya Baik. pikirnya sedang lanjut studi, Pak Hadian. Pak, internet. Oke. Karena kebetulan sebelumnya itu belum ada dosen dari teknik perkeretapian atau dari teknik mesin, Pak. Jadi sekarang saya baru masuk tahun 2024, makanya sekarang yang megang propulsi dari orang Sarana, Pak. Oh, gitu. Saya. Oke. Iya, makanya gitu, Pak. Siap, Siap, Bapak. Ibu. Baik. Izin Terima kasih, saya Ibu. buka ya, Pak, untuk Si- perkuliahan hari ini. Silakan, Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman yang sudah bergabung untuk bisa menyalakan kameranya. Hari ini kita bakal lanjut pertemuan ketiga, Pak, izin untuk teknik propulsi dan juga eh, bagi teman-teman nanti yang ada pertanyaan atau hal lainnya bisa mungkin langsung angkat tangan, raise hand, atau pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Nanti untuk presensi saya akan share seperti biasa di kolom chat. Untuk waktu dan tempat kita bisa langsung mulai Pak perkuliahan hari ini kepada Pak Ahmad Sugandi dipersilahkan. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah menyediakan waktu di hari libur. Dan apalagi sekarang kondisinya sedang bulan puasa. Semoga tetap semangat berpuasanya walaupun hari libur. Izin Ibu, informasi dari Pak Dena kemarin durasinya menjadi 80 menit ya, Bu. Betul ya? Ya, izin Atau Bapak, tetap? ternyata jadi 90 menit Pak. Awalnya Oke, 100 siap-siap. menit jadi 90 menit Pak. Iya, Oke, siap-siap. Oke, baik saya Pak. mengikut yang punya acara. Ya, siap, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sebelum saya melanjutkan ke materinya, izinkan saya juga memperkenalkan diri bersama dengan presentasinya. Karena pepatah mengatakan ya tak kenal maka tidak tahu lebih dalam atau tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa merasa lebih tahu lebih dalam dan lebih dekat. Untuk eh, layarnya sudah terlihat nggih oke sudah terlihat ini di share screen-nya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu dan izinkan saya memperkenalkan diri singkat. Nama saya Ahmad Sugandi. Eh, saya basicnya memang teknik elektro dan pada saat itu mengambil topik khususnya atau kekhususan pada saat tugas akhir yaitu mengenai power electronics. Jadi dari masuk awal masuk ke Inka sampai saat ini yang dihandling adalah power electronics. Jadi mungkin se- sedikit atau banyaknya terkait sistem propulsi yang ada pada kereta terbaru saat ini memang tidak lepas dari power electronics. Saya lulusan dari Teknik Elektro Universitas Indonesia yang dimana eh, peminatan itu masuknya ke teknik kendali. Dan dari teknik kendali ini juga dibagi menjadi beberapa eh, kekhususan. Salah satunya adalah power electronics. Dan selama di Inka memiliki pengalaman mendesain, memanufaktur, dan menguji dari sistem propulsi elektrik seperti traction inverter, auxiliary inverter, main rectifier, DC-DC converter, dan ada beberapa komponen lainnya. Lalu selain dari power electronics juga ada train control system seperti vehicle control unit,
light control unit, brake control unit, passenger information and display system, cluster meter, dan train control and monitoring system. Skillnya mungkin standar saja ya. Dan saya yakin teman-teman bisa lebih banyak skillnya. Lalu terkait histori pendidikan dan karir, saya eh, ngambil teknik elektro UI di tahun 2014 dan lulus di 2018. Dan kebetulan juga 2018 sempat praktek kerja di PT Inka. Dan di tahun yang sama mendapat tawaran untuk menjadi pegawai kontrak sebagai staf R&D. Dan 2021 alhamdulillah sudah menjadi pegawai tetap. Sampai saat ini juga kembali ke staff research and development. Jadi memang dari awal fokusnya untuk research and development. Lalu sedikit gambaran produk-produk yang pernah dibuat Inka dari awal Inka berdiri. Mungkin teman-teman yang eh, real fans mengetahui dan bahkan lebih banyak mungkin ya mengetahuinya. Yaitu kita pernah membuat kereta yang bekerja sama dengan Bombardier dan kereta-kereta tersebut ada BN Holek, IMU, KFW, Basuta, eh, kereta bandara YIA dan eh, kereta bandara Minangkabau. Lalu yang bekerja sama dengan Wujin Korea ada kereta kita sebutnya repowering. Lalu untuk eh, kereta yang bekerja sama dengan Jepang yaitu dengan Toshiba ada KRLI dan KRDE Pramex yang dioperasikan di Jogja. Lalu untuk yang bekerja sama dengan Eropa lagi yaitu Siemens, yaitu Relbas Padang, Relbas Palembang, dan Relbas Solo. Dan juga baterai tram yang kita sempat kembangkan. Dan untuk ini ada satu proyek kampus juga untuk di kampus PPI Madiun, yaitu Shanting Loko. Ini bekerjasamanya dengan Schneider Electric. Lalu bekerjasama dengan Cina juga ada, yaitu CRRC di LRT Palembang. Lalu untuk bekerjasama dengan CAF Spanyol, yaitu di LRT Jabodebek. Lalu bekerjasama juga dengan Medcom dari Polandia untuk kereta bias yang generasi kedua. Dan saat ini digunakannya untuk feeder KCIC. Dan mulai dari produk yang saya beri kotak ini sudah masuk beberapa produk-produk pengembangannya Inka. Walaupun belum semua sistem propulsinya, tapi sebagian sudah diterapkan. Lalu untuk Makassar Parepare KRDE di Makassar Parepare, kita juga mengembangkan propulsi sendiri dan bekerja sama dengan Semikron. Lalu untuk yang full kami supply sendiri yaitu kereta hybrid PNM yang dioperasikan di dalam kampus Politeknik Negeri Madiun dan ini di delivery tahun 2022. Alhamdulillah di sini sudah sepenuhnya sistem propulsi dari kami. Lalu yang saat ini sedang ramai-ramainya kereta KRL untuk Jabodetabek, yaitu kami bekerja sama dengan Toyo Denki karena belum berani untuk memasukkan barang-barang pengembangan di kereta ini karena yang paling penting adalah kehandalan sistemnya. Lalu produk apa saja yang sebenarnya sudah kami buat, yaitu ada dioda rectifier, ada PWM rectifier, static inverter, dan VVF inverter. Mungkin nanti detailnya akan ada pada mata kuliah ya. Ini hanya gambaran saja. Lalu secara histori di tahun 2019 sampai saat ini kami sudah melakukan riset seperti ini, mulai dari controllernya sampai masuk ke produk inverternya itu sendiri.
yang di sini ada static inverter dan di 2021 masuk ke VVVF inverter. Lalu penerapan eh, rectifier untuk kereta eh, Bandara YIA dan feeder KCJB yang tadi saya sebutkan. Dan di sini yang yang dimaksud produk propulsi yang kami buat sendiri adalah main rectifiernya. Lalu berikutnya ada PWM rectifier. Ini sudah kami install di kereta PNM hybrid. Lalu VVVF-nya juga sama. Lalu berikutnya ada di Makassar Parepare DMU. Ini juga sama, PWM rectifier sudah diterapkan dan juga VVF inverternya sudah diterapkan. Lalu ilmu praktisnya nanti yang mungkin teman-teman perlu ya sedikit saja mengenal dari tahapan electrical design, mechanical dan thermal design, programming, algoritmanya, lalu mendesain HMI dan programmingnya. Ini nanti sedikit-sedikit saja saya share untuk eh, teman-teman mengetahui apa yang dilakukan di eh, perusahaan R&D seperti di Inka ini. Lalu setelah itu masa produksi, ini adalah dokumentasi ketika kami melakukan instalasi komponen dan pembuatan box propulsi. Lalu di sini ada dokumentasi ketika kami melakukan pengujian. Pengujian ini adalah pengujian di dalam laboratorium. Lalu berikutnya di sini ada test run. Nah, test run ini biasanya kami memantau parameter krisis atau parameter krusial yang ada pada sistem propulsi. Lalu kita melakukan tuning parameternya. Dan memang karena ini masa-masanya adalah pertama kami melakukan tuning, jadi teman-teman bisa lihat di sini di tengah jalan ada ketidaksesuaian parameter. Kita minta berhenti dan upload parameter baru. Jadi di sini suasananya ya seperti ini. Dan kereta ini sudah eh, berhasil beroperasi untuk bisa naik ke tanjakan yang ada di Malang. Dan di sini ada dokumentasinya juga. Saya bersama Pak Direksi yang lalu dan salah satu staf ahli dari Jepang yang selalu membantu kami. Dan ini di tahun 2021. Mungkin itu sedikit perkenalan ya, dari saya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan terkait perkenalan dilanjut berikutnya. Izin saya lanjutkan ke materi, nggih. Oke, sudah terlihat nih di layarnya. Hmm, Oke, sudah. Dua pertemuan lalu mungkin sudah diisi oleh Pak Satrio, nggih, Bu, dan teman-teman. Saya mungkin izin sedikit ada yang diulang, tapi ada tambahan eh, yang bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Satrio, di mana di pertemuan ini memang kita fokuskan ke sistem propulsi elektrik. Jadi dari cerita saya yang sempat saya sampaikan sebelumnya, bahwa sistem propulsi elektrik modern tidak lepas dari eh, elektronika daya atau secara bahasa Inggrisnya adalah power electronics. Karena power electronics itu adalah hal yang mendukung sekali untuk kereta berbasis listrik. Walaupun sumber dayanya adalah mesin diesel, tapi pada dasarnya mesin diesel itu hanyalah pembangkit daya. Tapi media penerusnya itu murni dilakukan secara elektrik. Dan media pengkonversian daya tersebut
adalah melalui power electronics. Lalu di sini sedikit mengulang, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Satrio di pertemuan pertama terkait sistem propulsi. Sistem propulsi ini penting untuk teman-teman mengetahui arti secara definisi dan harfiahnya. Sistem propulsi tidak tidak hanya dikenal pada sistem kereta, tapi sampai sesimpel sepeda yang kita jalankan itu juga punya sistem propulsi. Contoh besarnya lainnya ya ada pada pesawat, roket, kapal laut, sampai ke kereta dan ke sepeda yang kita jalankan. Prinsipnya sistem propulsi itu adalah sebuah sistem yang tujuannya untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Prinsipnya sebetulnya hanya itu. Kalau kita lihat pada pesawat, berarti yang menggerakkan adalah eh, tur- turbin mesin eh, mesin turbofan-nya. Dan kalau pada roket berarti mesin jetnya. Dan kalau pada kapal ya ujungnya ada pada baling-baling yang bisa memutar eh, yang bisa berputar dan mendorong air sehingga kapal tersebut bisa jalan. Lalu pada kereta juga sebetulnya finalnya ada pada motor traksi dan kalau sepeda memang finalnya ada pada rodanya di belakang. Tapi yang disebut dengan sistem di sini adalah sebuah eh, multi subsystem yang bisa mengolah sumber daya bahan bakar lah istilahnya atau sumber daya lainnya menjadi sesuatu yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Sesimpel itu definisinya. Kita ambil contohnya juga pada sepeda. Sebetulnya sistem propulsi sepeda itu ada pada diri kita, yaitu otot kaki yang memberikan gaya kepada pedal, lalu pedal itu meneruskan melalui rantai. Nah, rantai itulah yang nantinya akan diteruskan ke roda untuk bisa roda tersebut berputar. Prinsip dasarnya seperti itu. Oke. Sehingga eh, definisi secara harfiah tadi, dari definisi secara harfiah tadi, kita langsung fokus ke sistem propulsi elektrik pada kereta. Sebelum teman-teman mengetahui lebih dalam, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jenis beban. Teman-teman harus mengetahui jenis beban di sini ada dua beban pada kereta, yaitu adalah yang pertama beban traksi, yang definisi beban traksi ini adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu beban yang digunakan untuk menggerakkan kereta tersebut. Jadi dari sini beban traksi adalah beban yang digunakan eh, bagaimana caranya supaya kereta tersebut bergerak sesuai dengan performa maksimumnya atau performa yang didesain. Tapi ada ada salah satu beban lainnya, yaitu beban auxiliary. Lalu definisi beban auxiliary ini seperti apa? Pertanyaan ini akan muncul ketika ketika manusia butuh naik ke dalam kendaraan tersebut. Manusia ini kan butuh hidup di dalam. Sehingga manusia itu membutuhkan apa di dalam kereta? Yang pertama, penerangan. Lalu berikutnya adalah pasti zaman sekarang sudah harus memiliki AC. Lalu selain dari kebutuhan manusia ini, juga ada kebutuhan lainnya seperti kompresor angin, lalu ada baterai charger karena sistem kontrolnya menggunakan baterai sebagai sumber tegangannya. Lalu baterai tersebut harus diisi karena kalau tidak eh, kontrol tersebut akan mati sendiri. Sehingga itulah yang disebut dengan beban auxiliary. Lalu dari sini kita kembali ke beban traksi. Nah, beban traksi ini khusus untuk sistem propulsi elektrik
pasti menggunakan motor listrik. Dan ada dua tipe motor listrik yang digunakan, yaitu motor DC dan motor AC. Untuk lebih detailnya ada di pertemuan minggu depan sepertinya, yaitu generator dan motor traksi. Nah, dari sini pengendalian motor DC ada dua. Yang paling jadul dan yang paling lawas sekali yaitu adalah rheostatic control. Ini sesimpel menggunakan resistor untuk bisa menahan arus sehingga motor DC ini bisa dikendalikan besar arusnya. Lalu sedikit mengarah ke setelah rheostatic yaitu adalah DC chopper. Dan DC chopper ini sudah tidak ada lagi disipasi panas yang dihasilkan sehingga lebih efisien. Lalu ketika menggunakan motor AC, pengendaliannya adalah menggunakan yang zaman dahulu itu menggunakan tape changer. Nah, tape changer ini digunakan sebelum adanya eh, semikonduktor device seperti GTO dan IGBT. Sehingga ini disebut dengan teknologi lama. Namun setelah ditemukannya teknologi semikonduktor, maka pengendalian motor AC sudah menggunakan VVVF inverter. Lalu kembali ke beban auxiliary. Nah, beban auxiliary ini pada zaman dulu juga sebelum adanya eh, semikonduktor, maka pembangkitan daya auxiliary digunakanlah yang disebut dengan motor generator. Di mana motor dan generator ini prinsipnya sama seperti genset, hanya saja pemutar generator tersebut adalah motor juga. Contohnya kalau pada KRL Jepang zaman dulu tahun 1970-an itu masih menggunakan motor generator ini. Jadi dari DC catenary atau dari DC LAA dikoneksikan terlebih dahulu ke motor, lalu dikoppel bersama dengan generator. Nah, generator inilah yang menghasilkan tegangan tiga fasa yang dibutuhkan untuk menyuplai beban auxiliary. Lalu generasi setelah adanya semikonduktor menggunakan static inverter. Di mana static inverter ini sudah tidak memerlukan lagi benda yang bergerak, murni menggunakan semikonduktor dan dikendalikan oleh controller modern. Lalu setelah itu kita berlari ke sumber dayanya. Jadi sistem propulsi elektrik juga ada beberapa sumber daya, yaitu yang pertama dari listrik aliran atas atau ya sumbernya sebetulnya dari PLN yang dikonversikan menjadi sumber DC yang nantinya akan diteruskan ke kereta melalui listrik aliran atas atau kawat kateneri yang diterima oleh kereta menggunakan pantograf untuk listrik aliran atas. Tapi kalau seperti LRT eh, disebutnya adalah listrik aliran bawah. Diambilnya menggunakan CCD atau Current Collecting Device yang nantinya akan diteruskan ke komponen-komponen yang ada eh, di atas ini. Lalu untuk yang sumber mesin diesel, eh, untuk bisa mengkonversikan mesin diesel ini menjadi listrik, yaitu menggunakan alternator dan disearahkan menjadi DC menggunakan rectifier. Lalu yang berikutnya adalah sumber daya baterai. Nah, karena baterai ini memang sudah menghasilkan DC, jadi dia bisa langsung didistribusikan ke beban-beban traksi dan beban auxiliary. Yang terakhir, yang memang ini masih dalam tahap riset, apalagi di dunia, kereta di dunia masih belum banyak yang meriset kereta hidrogen ini. Dan kereta hidrogen ini cara mengambil dayanya supaya bisa menjadi daya listrik adalah menggunakan alat yang dinamakan fuel cell. Mungkin di masa depan kita akan mengarahnya ke sumber daya hidrogen karena hidrogen ini dapat dihasilkan oleh air yang memang bumi sangat banyak sekali mengandung air
dan menghasilkan hidrogennya menggunakan listrik, dan listrik inilah didapatkannya dari energi terbarukan, bisa jadi dari solar cell atau dari wind turbine. Sehingga prinsipnya energi ini bisa jadi adalah energi yang ya bisa dikatakan gratis walaupun tetap ada investasi awal, yaitu investasi eh, solar cell dan wind turbine-nya tadi. Lalu nanti hidrogen tadi ketika masuk ke fuel cell, nah dia kembali lagi ke listrik dan nantinya akan menghasilkan air. Sehingga ini adalah salah satu solusi membuat transportasi menjadi sangat sangat green, sangat bersih ya. Oke. Sebelum kita masuk ke beberapa komponennya, kita perlu mengetahui eh, range tegangan dan tipe-tipe tegangan yang diberikan ke sistem elektrifikasi. Ada beberapa nilai yang digunakan di dunia, yaitu ada yang menggunakan tegangan rendah, yaitu di 750 volt, 600 volt, dan ada yang menggunakan 1500 volt, dan ada yang menggunakan DC 3000 volt. Dan di sini sebetulnya yang paling populer di dunia untuk sistem DC sebetulnya adalah sistem 3000 volt. Tapi untuk di area Asia atau ya utamanya di Jepang itu banyak sekali menggunakan 1500. Dan di Indonesia pun yang mengadopsikannya adalah tegangan 1500. Lalu untuk yang AC, sistem catenary AC memiliki beberapa jenis frekuensi, yaitu 50 Hz atau 60 Hz. Ini yang frekuensi eh, komersil dari pembangkit pada masing-masing negara tersebut, yang didistribusikannya menggunakan tegangan 20 kV, 25 kV, dan 50 kV. Dan untuk di dan untuk di dan untuk di Jepang sendiri juga populernya menggunakan 20 kV. Tapi di dunia menggunakannya 25 kV termasuk di Indonesia, yaitu kereta cepat eh, Jakarta-Bandung. Untuk yang 50 kV juga hanya di eh, Afrika Selatan dan Amerika. Untuk yang 25 Hz, frekuensinya memang lebih rendah. Ini juga ada tapi sangat sedikit. Dan ini adanya hanya di Amerika. Lalu 16,7 Hz, ini terkenalnya memang di Jerman. Di area Eropa tapi concernnya di Jerman. Dan kereta yang menggunakan ini yaitu adalah kereta eh, Deutsche Bahn, atau kereta cepatnya disebutnya adalah ICE. Ya, dari sini kita lanjut ke sesuai standar. Kalau tadi distribusinya, lalu sekarang adalah eh, sebenarnya standar itu mengatur terkait nilai tegangan tadi. Misalkan kita mau ambil di tegangan 600, sebetulnya dia memiliki rentang tegangan terendahnya dan tegangan tertingginya, dan di sini diatur oleh IEC 60850. Dan tegangan ini memang masih sedikit digunakan, tapi untuk di Indonesia kita gunakan di tram mover di Taman Mini, atau di kereta tram baterainya prototipe Inka itu menggunakan 600 volt karena keterbatasan di sistem baterai. Karena baterai itu semakin tinggi tegangannya, maka semakin mahal harganya, sehingga dipilihlah di angka 600 volt. Kenapa tidak yang rendah juga? Karena ketika ambil tegangan 300 misalkan, nah tegangan 300 itu tidak tercover oleh standar, sehingga ketika kita diaudit oleh eksternal seperti IRIS atau ISO,
bisa jadi kereta tersebut tidak lolos untuk dirilis secara komersil. Jadi di situ salah satu alasannya. Lalu untuk tegangan 750 eh, ini sudah digunakan pada LRT Jabodebek, LRT Palembang, dan LRT Jakpro yang ada di Jakarta. Ini tegangan rendah ini biasanya digunakan untuk kereta eh, per- kereta ringan yang tidak memerlukan daya besar selama eh, perjalanan operasionalnya. Nah, kereta ringan ini memang di Indonesia baru ada tiga jenis ini, LRT Jabodebek, LRT Palembang, dan LRT Jakpro. Nah, definisi ringan ini adalah axle load atau beban gandarnya yang sangat rendah sekali dibandingkan dengan kereta normalnya, yaitu kereta KRL, MRT, atau bahkan kereta cepat. Nah, itu menggunakan axle load yang eh, sangat tinggi. Lalu yang paling populer adalah 1500. Nah, di sini digunakan di KRL Jabodebek, KRL Jogja Solo, Bandara Suta, dan MRT Jakarta. Dan ada juga 3000 tapi tidak digunakan oleh Indonesia. Untuk yang AC catenary system juga di Indonesia baru digunakan satu nilai yaitu di 25 kV dan ini hanya untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Di luar ini belum ada eh, rencana untuk pembangunannya karena memang pembangunan listrik aliran atas sangatlah membutuhkan biaya yang mahal. Oke, lalu sesuai atau sejalan dengan yang saya sampaikan sebelumnya, selain beban traksi juga ada beban auxiliary dan ini diatur juga di standar IEC 60038 dan di sini masuknya ke standar voltage di mana sebetulnya angka-angka ini juga sudah diatur dalam standar sehingga ketika kita memilih komponen dengan nilai tegangan ini di pasaran tersedia. Kekurangannya kalau kita punya sistem sendiri, ya kendalanya kita tidak disupport oleh eh, supply chain yang ada di dunia. Khawatirnya ketika kita menggunakan nilai tersendiri, kita sendiri kesulitan untuk mendapatkan komponen, sehingga kita harus mencari standarnya dan mengacu ke standar yang sudah ditentukan. Nah, di Indonesia untuk standar arus listrik bolak-baliknya yaitu menggunakan tegangan 220 volt AC dengan frekuensi 50 Hz. Sehingga desain kereta ketika menggunakan nilai tegangan yang sama ini sangat mempermudah manufakturer seperti Inka untuk mencari komponen-komponennya. Karena kalau di luar itu ya bisa jadi kita harus request khusus ke pabrikan luar negeri dan ujungnya malah ekonomi di Indonesia tidak berputar karena kalau kita bisa beli di Indonesia atau belinya lokal, ekonomi akan berputar. Sehingga penentuan-penentuan nilai standar ini sangat menentukan sekali eh, dari segi pemilihan komponen. Jadi itu salah satu informasi ya untuk teman-teman. Oke, lalu eh, dari angka-angka tadi di sini, dari sistem elektrifikasinya yang DC maupun AC, sebetulnya bagaimana caranya membangkitkan? Sebetulnya ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Satrio mungkin ya, tapi mungkin saya remind sedikit lagi saja. Sebetulnya sistem elektrifikasi khususnya pada slide ini adalah sistem DC. Nah, sistem DC ini prinsipnya harus disuplai atau didukung oleh utility grid terlebih dahulu. Ya, pada hal ini di Indonesia adalah PLN penyedianya. Lalu ada gardu traksi namanya.
Gardu traksi itulah yang membuat tegangan dari PLN bisa menjadi DC 1500 volt. Yaitu tegangannya biasanya primernya ada di tegangan 20 kV, yaitu tegangan distribusinya, yang nantinya diturunkan dan disearahkan menggunakan rectifier. Dan yang kunci yang teman-teman perlu ketahui adalah sebetulnya tidak sepanjang perjalanan kereta itu tersambung eh, apa namanya listrik aliran atasnya. Melainkan ada di titik-titik tertentu eh, di mana sistem itu terputus untuk dapat melindungi satu substation atau satu gardu saja. Jadi jangan sampai satu gardu itu dibebani harus menanggung beban keseluruhan. Dan untuk bisa menjaga kestabilan sistem maka diputus-putus seperti ini. Memang ada momen nanti di mana ketika kereta itu berjalan, pantograf yang di sisi depan masuk ke gardu depan, tapi yang belakang masuk ke gardu sebelumnya. Ini ada momen seperti itu. Biasanya saya lupa nama semboyannya, tapi kalau sedang tunjuk sebut, masinis akan mengatakan peralihan catu daya. Dan di area peralihan catu daya ini kereta tidak boleh berhenti. Karena ketika berhenti lalu masuknya ke area blind spotnya, maka pantograf tersebut tidak akan terkena sumber tegangan. Jadi harus kereta tersebut bergerak. Kurang lebih seperti ini. Lalu eh, ketika melakukan pengereman regeneratif, maka karena sistem DC ini tidak bisa mengembalikan ke AC, ke sisi grid AC-nya, maka di dalam kereta ini harus memiliki yang disebut dengan brake resistor atau energy storage device yang mampu menyalurkan energi pengereman kereta saat melakukan regenerative braking. Kecuali di dalam satu section yang sama ada kereta lain yang sedang berakselerasi, nah itu bisa diberikan ke kereta tersebut. Lalu berikutnya untuk sistem elektrifikasi AC, dan kita sebutnya aja di 50 Hz dulu. Nah, di 50 Hz ini sebetulnya dari grid utility, dari grid PLN-nya, eh, karena dibutuhkannya hanya single phase, maka pada dasarnya ada beberapa teknik. Yang pertama menggunakan transformer yang namanya Scott transformer yang memang mengubah tiga fasa langsung menjadi single phase. Tapi kendalanya memang trafo Scott ini dapat menyebabkan grid itu menjadi unbalance. Ya walaupun dengan menggunakan eh, pembagian fasa seperti ini juga menyebabkan unbalance, tapi setidaknya eh, unbalance itu bisa diwakili ketika di sisi fasa lainnya juga terbebani oleh kereta lainnya. Jadi kalau pada jurnal ini dari utility grid dikonversikan tegangannya menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh catenary AC, dan di titik ini sebagai contoh yang diambil hanyalah fasa RS. Lalu di titik yang ini fasanya adalah fasa ST. Lalu di satu titik ini juga ada fasa ST dan fasa TR dan seterusnya. Dan ada juga kondisi di mana menggunakan tiga fasa seperti ini, tapi yang didistribusikan adalah masing-masing fasanya saja. Jadi kombinasinya adalah cukup banyak untuk sistem AC. Dan kelebihannya sistem AC ini, energi pengereman kereta itu dapat disalurkan langsung ke grid. Karena prinsipnya tidak ada komponen yang menghalangi seperti rectifier dioda di elektrifikasi DC.
seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang elektrifikasi AC di frekuensi 16,67 Hz. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa harus diturunkan frekuensinya? Nah, prinsip dasarnya kalau dilihat dari eh, prinsipnya Jerman, nah mereka ingin menurunkan efek dari induktansi yang ada di aliran yang ada di kawat traksi. Karena dengan turunnya frekuensi, maka induktansi itu terbaca lebih kecil sehingga tidak ada tegangan yang drop karena nilai reaktansi sebuah kabel. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga dapat mengurangi gangguan interferensi ke sisi 50 Hz. Karena eh, ketika ada koneksi secara langsung dengan utility grid, kualitas daya yang ada pada utility grid itu sangat terganggu prinsipnya. Memang tergantung dari kekuatan utility gridnya tersebut. Sehingga sebetulnya yang dilakukan oleh Jerman adalah menggunakan beberapa teknik yang ada di bawah sini, yaitu ada yang menggunakan langsung power stationnya yang digenerate langsung single phase seperti ini. Ada juga yang menggunakan utility grid tapi untuk memutar motor tiga fasa yang nantinya akan memutar generator satu fasa. Ya, ini disebutnya dengan motor generator. Yang nantinya frekuensi itu dirubah dari perbandingan gearbox yang ada di pembangkitan ini. Atau ya perbedaan pole dari motor tadi juga mampu menurunkan frekuensi. Dan juga bisa menggunakan yang disebut dengan static conversion seperti ini. Jadi eh, definisinya adalah AC to AC conversion, yaitu menggunakan semikonduktor. Dan dengan teknik seperti ini, eh, mampulah dihasilkan frekuensi 16,2/3 atau 16,67 Hz yang digunakan di Jerman. Lalu, oke, berikutnya terkait dari sumbernya, sebetulnya eh, ada dua perbedaan besar dari sistem DC dan AC terkait alasan penggunaannya. Untuk yang sumber DC digunakan karena memang mudah pengaturannya sehingga cocok untuk kereta jarak dekat, ya seperti komuter. Jadi contohnya sumber DC yang tegangannya 1500 volt ini digunakan pada kereta yang sifatnya lebih ke eh, distributed network kalau dalam bahasa operatornya, yaitu eh, sangat padat tapi hanya di area tertentu, misalkan di area Jakarta, lalu di area Jogja, Solo, artinya cocok untuk digunakan pada kebutuhan lokal setempat saja. Jadi itu definisi menggunakan tegangan rendah. Tapi ketika kita bicara tentang jarak perjalanan yang jauh seperti kereta antar kota, ketika mau menggunakan sistem elektrifikasi, maka harus menggunakan sumber AC karena pastinya dapat menghemat eh, biaya untuk pembangunan gardu karena gardu itu setiap 20 kilo baru ada gardu lagi. Setiap 20 kilo baru ada gardu lagi. Tapi kalau yang sumbernya DC dan tegangan rendah, biasanya setiap 1 kilometer selalu ada gardu. Tapi kalau untuk distributed network itu nggak masalah karena kan jaraknya pendek tapi memang sangat terdistribusi. Tapi kalau sumber AC itu memang cocoknya untuk kereta antar kota. Salah satunya juga karena jaraknya yang begitu panjang,
kita bisa mengecilkan konduktor sehingga bisa menghemat biaya pembangunan listrik, kawat listriknya. Karena tegangannya yang tinggi, maka pasti arus yang mengalir lebih kecil, sehingga loss-nya kecil, tapi memang kompleks. Nah, dari sini kan yang bisa kita lihat, eh, P loss-nya adalah I kuadrat R, tapi tetap pengalinya adalah V dikali I. Walaupun untuk yang satu fasa ada cos Pi, tapi kalau teman-teman mau ketahui, dengan menggunakan eh, kontrol sistem modern, cos Pi pada kereta berbasis AC itu sudah dikendalikan, ditargetkan untuk ada pada cos Pi 1. Tapi yang menjadi concern di sini adalah nilai tegangannya. Ketika tegangannya sudah mampu naik, maka arusnya turun sehingga pelos yang ada pada transmisi bisa jadi lebih kecil sehingga bisa lebih hemat daya. Oke, dari tadi pengenalannya dan sekarang adalah eh, diagram aliran sistem propulsi elektriknya. Ini mungkin sudah dibahas lagi ya, dibahas oleh Pak Satrio. Dan dari sini memang masuknya dari pantograf, atau kalau pada LRT dia menggunakan collective shoe atau current collecting device. Apa? Lalu yang saya sebut tadi dengan beban Orang ngasih kopi. traksi itu adalah beban yang menggerakkan kereta tersebut, yaitu dari V5 inverter masuk ke motor traksi, masuk ke gearbox, masuk ke roda. Lalu untuk penghasil auxiliary load-nya atau yang akan menyuplai auxiliary load-nya yaitu menggunakan static inverter yang nantinya juga akan mengisi baterai untuk bisa masuk ke beban DC-nya. Dan auxiliary load ini adalah beban eh, yang digunakan untuk menyalakan lampu, kipas angin, atau eh, pengkondisi udara, dan juga kompresor untuk melakukan pengereman. Lalu untuk yang KRDE juga sama, bedanya hanya di sisi depan adalah eh, sumber DC yang dihasilkannya adalah dari engine yang berputar. Nah, engine ini memutar main alternator. Nah, main alternator ini menghasilkan listrik tiga fasa yang nantinya disearahkan menjadi DC menggunakan main rectifier. Sebetulnya ada juga main alternator yang langsung menghasilkan DC, namun eh, memiliki kekurangan, yaitu dia membutuhkan komponen yang selalu dirawat. Nah, sebutannya adalah brush, ya. Brush dan komutator. Brush dan ya benar, komutator. Nah, itu yang sering sekali dirawat dan sering sekali gagal, sehingga menurunkan nilai namanya hmm, namanya MTBF, mean time before failure. Nah, dengan menggunakan alternator AC sudah tidak ada lagi komponen yang bergesekan dan digantikannya oleh semikonduktor, yaitu main rectifier, sehingga menjadi DC dan sisanya sama. Lalu untuk KRL sumber DC, nah dari sini ada beberapa tipe yang sesuai saya sampaikan sebelumnya tadi. Kalau zaman dulu yang menggunakan resistor, di mana gaya traksinya tadi ditentukan oleh nilai resistor mana yang eh, mampu menahan arusnya. Tapi kalau untuk KRL yang sudah menggunakan motor AC, itu pengendaliannya sudah menggunakan elektronika daya yang disebut dengan VVVF inverter. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau yang motornya DC, ada pantograf yang mengambil, lalu ada circuit breaker. Nah, di sini ada main controller, disebutnya main controller, sebetulnya adalah switch. Nanti saya bisa berikan gambarannya setelah slide ini, lalu masuk ke main resistor dan masuk ke
motor DC-nya. Tapi kalau untuk motor AC, sumber 1500 ini langsung masuk ke inverter dan nanti dimodulasi inverter ini yang nantinya menghasilkan eh, elek- gelombang eh, sinusoidal 3 fasa seperti itu. Lalu untuk yang sumber AC, nah bedanya eh, dari dua sistem AC ini untuk sebenarnya untuk bisa masuk ke dalam motor traksinya itu menggunakan transformer terlebih dahulu untuk bisa eh, menurunkan tegangannya. Biasanya transformer ini juga eh, mampu memberikan nilai tegangan di sisi sekundernya yang berbeda-beda. Ya, biasanya kita sebutnya adalah tap changer. Lalu ketika menggunakan motor DC, maka eh, nilai tersebut disearahkan yang disebut dengan rectifier biasa ya ini ya. Atau kalau misalkan kita mau mengendalikannya lagi, itu sebutannya dengan thyristor rectifier. Tapi kalau hanya menggunakan rectifier biasa seperti pada KRDE, maka dibutuhkan main resistor untuk dapat memberikan dayanya sesuai dengan kebutuhan di motor DC. Lalu untuk yang terbaru saat ini itu sudah menggunakan VVVF inverter. Nah, lalu tapi sebelumnya itu disebut dengan PWM converter yang tujuannya untuk mengambil si gelombang AC ini yang nantinya dikonversikan menjadi DC tapi tetap mampu 2 arah. Jadi ketika mode regenerative braking, maka daya tersebut akan kembali ke DC dan dia mampu memodulasi kembali ke atas. Inilah salah satu kelebihan dari semikonduktor dan elektronika daya. Di mana yang sebelumnya untuk bisa mengembalikan daya ke sisi AC itu tidak bisa sehingga harus menggunakan brake resistor. Jadi di sini pentingnya elektronika daya. Oke, ini adalah jenis-jenisnya yang sempat saya sampaikan juga sebelumnya, yang KRL sumber DC, rheostatic control, chopper control, dan VVF control. Dan di sini bisa terlihat eh, rentang waktunya, yang pasti mungkin teman-teman semua, bahkan saya sendiri belum lahir. Tapi eh, untuk yang AC, PWM converter control tadi ya lebih baru, yaitu di tak setelah 1990 ke arah sini. Yang sebelumnya juga itu menggunakan tap changer. Jadi trafonya tadilah yang berubah-berubah tapnya. Atau setelah ada penemuan tiristor, maka daya tersebut dikendalikan oleh eh, tiristor. Tapi untuk sekarang itu sudah menggunakan PWM converter control yang mampu memodulasi kembali energi regeneratif braking ke sisi AC-nya. Jadi sebetulnya dua teknologi terbaru ini yaitu VVF control dan PWM converter control ini sudah mampu mengaplikasikan energi regeneratif kembali ke listrik aliran atas. Dan itulah kemajuan dari ilmu elektronika daya. Ya. Oke, nah di sini mungkin teman-teman banyak yang penasaran sebetulnya eh, seperti apa gambar rangkaiannya. Nah, kalau yang teman-teman lihat di sini, sebetulnya ketika menggunakan rheostatic control, prinsipnya motor DC tadi letaknya di sini. Ya, kita mulai agak dalam di sini ya. Jadi ketika masuk ke percepatan pertama, nah arus itu mengalir ya nanti lewatnya resistor semua lewat sini. Ya, resi yang menahan adalah
tiga buah resistansi. Nah, dari sini resistansi inilah yang nantinya akan eh, menurunkan nilai arus yang mengalir pada motor DC sehingga daya tersebut bisa dikendalikan. Artinya tidak juga kereta itu gaspol, rempol ya bahasanya. Jadi dengan menggunakan teknik seperti ini, maka arus tadi bisa dihambat. Lalu berikutnya, yang berikutnya adalah anggaplah switch satu di-on-kan, maka dia akan mengalir lewat sini. Seperti itu. Ya, sudah di bypass oleh switch ini, sehingga arus itu mengalir hanya melalui dua resistor. Nah, efeknya adalah arusnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Terus sampai ketika S1, S2, S3 ditutup semua. Ketika ditutup semua, maka tidak ada lagi yang lewat resistor dan di sini adalah daya maksimumnya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa jumlah switchnya? Nah, itu bergantung dari desainer. Ada yang sampai 4, ada yang sampai 5, ada yang sampai 6, ya bergantung dari kebutuhan pembagian daya per poweringnya dan bergantung dari master controlnya ini ya, bergantung dari sini. Apakah dia bisa provide semua atau tidak? Nah, itulah yang jadi kunci dalam desainnya. Lalu yang menariknya adalah pada zaman dahulu bisa jadi belum ada yang namanya relay ya, relay yang bisa meng-on-kan secara elektrik, maka zaman dahulu yang menggunakan camshaft seperti ini. Jadi cukup diputar dengan menggunakan motor, lalu nanti dia akan mendorong sendiri eh, apa namanya switch tersebut untuk bisa on. Jadi mechanical ya. Tapi ya itu sangat harus di-maintain, harus sangat dirawat sehingga ya biaya perawatannya sangat besar. Lalu bagaimana ketika pengereman? Nah, pengereman ini tidak dikembalikan ke LAA, tidak dikembalikan ke atas, tapi dibuang atau di close loopkan sendiri di rangkaian ini. Jadi dia murni eh, motor DC itu kan ketika diputar, maka dia akan muncul tegangan. Tapi karena kita tutup rangkaiannya menggunakan resistor, maka arus itu akan mengalir. Dan kalau teman-teman pernah melakukan pada motor DC Tamiya ya misalkan, itu kalau teman-teman coba terminalnya di short circuit, lalu teman-teman putar, nah itu kan rasanya lebih berat. Nah, prinsip dasarnya pengereman regeneratif, bukan regeneratif, pengereman rheostatik pada motor DC adalah seperti ini. Prinsipnya seperti itu saja. Dan itu nggak bisa dikembalikan. Tegangan yang dihasilkan lebih kecil daripada tegangan yang diberikan dari LAA. Prinsipnya seperti itu. Lalu karakternya memang ya seperti ini. Eh, Panasnya bisa mencapai 25% saat powering, jadi lossnya besar sekali. Dan ketika braking, 100% daya itu ya terbuangnya ke resistor. Tapi tetap dipakai pada eh, kereta lama dan itu ada dioperasikan di Indonesia. Lalu strukturnya kompleks, mekanisme switchingnya itu mekanik ya, sehingga bisa jadi itu yang harus sering diganti. Nah ini ya maintenance. Jadi ya ini mungkin scan-scanan ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi camshaft ini yang nantinya harus sering dirawat. Bisa jadi harus diganti terus. Nah, tapi prinsipnya untuk bisa membuat kereta sesimpel menggunakan resistor pun itu sudah jalan sebenarnya. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Lalu masuk ke area yang namanya chopper control. Kontrol ini menggunakan
semikonduktor yang prinsipnya arus yang mengalir pada motor dihidupkan lalu dimatikan, dihidupkan lalu dimatikan. Jadi sebetulnya secara tidak langsung kita bisa jadi merasakan torsi yang ripple, ya, torsinya ripple seperti ini, tapi tidak kerasa karena massa yang dibawa ini sangat berat. Jadi ya paling rasanya sedikit lah ripple-ripplenya itu. Dan semakin tinggi switching frekuensi, ya semakin kecil nanti rasanya ripple-nya. Bisa jadi gini, ya. Jadi teknologinya adalah di teknologi semikonduktor. Semakin tinggi semikonduktor kemampuannya, maka eh, semikonduktor itulah mampu menghaluskan performanya dari motor yang dikendalikan. Lalu yang paling baru, nah ini adalah sudah menggunakan eh, VVVF control, di mana switch tadi jumlahnya ada 6 dan disusun seperti ini, dan gelombang istilahnya adalah gelombang pulse width modulation atau PWM. Nah, sinyal PWM tadi diatur sedemikian rupa supaya menghasilkan modulasi yang khusus pada motor AC ini. Oke, nah karakternya ya seperti ini ya. Bisa jadi less maintenance, tidak perlu mengganti komutator pada motor induksi karena motor AC itu tidak ada yang tergesek. Nah, detailnya akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan sepertinya ya. Lalu semua mechanical switch itu tidak lagi digunakan kecuali yang proteksi. Efisiensi sangat tinggi, nggak ada power loss yang sebesar eh, ketika menggunakan rheostatic. Reliability-nya juga tinggi. Kenapa? Karena komponen mekaniknya berkurang. Sehingga sebenarnya prinsipnya motor yang tidak lagi menggunakan gesekan dalam menyalurkan dayanya itu sudah meningkat nilai reliability-nya. Karena bisa jadi perawatan motor induksi hanyalah perawatan penggantian bearing dan pembersihan saja, tidak perlu mengganti brush dan komutatornya, tidak seperti motor DC. Lalu masuk ke yang sistem AC. Nah, ini masuk yang pertama tadi yaitu menggunakan tap changer. Jadi teman-teman bisa bayangkan di sini ada transformer sisi primernya, lalu sisi sekundernya ada beberapa tab. Nah, tab ini nanti dipilih oleh menggunakan sebuah kontaktor yang mampu memilih nilai tegangan sesuai dengan demand dari drivernya. Nah, nanti tegangan ini menghasilkan tiap-tiap tab transformer ini menghasilkan tegangan yang berbeda-beda. Dan nanti tegangan tersebut langsung disearahkan menggunakan rectifier dan masuk ke motor DC. Sebenarnya sesimpel itu. Untuk yang mekanisme tap changer. Jadi aliran arus yang ada di motor DC ini dimainkan dengan kita memainkan tap pada transformer yang ada di sisi sekundernya. Prinsipnya seperti itu. Lalu yang berikutnya, ketika transformer ini tidak ada tap lagi, itu tandanya di sisi rectifier ini sudah mampu mengendalikan daya. Nah, salah satunya adalah pada thyristor. Nah, thyristor ini mampu mengatur kapan harus on sehingga dalam satu gelombang penuh, misalkan ya, satu gelombang penuh seperti ini, teman-teman. Nah, itu hanya dipotong misal ya di sisi ini ya menjadi hanya di angle ini aja. Nanti yang bawah juga angle ini aja. Nanti kalau semakin besar angle firing angle-nya, nah bisa jadi dia nanti kegeser ke sini. Nah, ini juga sama. Nanti kalau firing angle-nya maksimum, ya udah dia menjadi sinusoidal maksimum. Prinsipnya sih hanya seperti itu.
tujuannya dari si thyristor ini, mengatur dayanya ya. Nah, dari sini lumayan tidak ada moving komponen seperti pada tadi. Nah, yang paling eh, terupdate saat ini yaitu menggunakan PWM converter. Dengan menggunakan PWM converter ini, kita mampu mengembalikan daya dari sisi DC ke sisi AC karena dia mampu memodulasi sesuai dengan perhitungan vektor kontrol yang akan diterapkan pada PWM converter ini. Sehingga saat melakukan transisi baik dari powering ataupun braking, regenerative braking ya. Nah, di sini sudah bisa setara performanya dengan eh, kendali inverter pada motor DC, pada sumber DC. Jadi anggaplah ketika sedang melakukan pengereman regeneratif, nah tegangan DC-nya kan ini naik di sisi sini ya, di sisi sini nanti naik. Lalu dari tegangan DC ini yang tinggi tadi akan diberikan ke AC sehingga ya tidak jadi naik tinggi dan dayanya yang mengalir dari sini lalu kembali ke sini. Nah, inilah luar biasanya teknologi PWM converter. Ini adalah sejarah yang teman-teman perlu ketahui dari segi sistem propulsi elektrik. Oke. Nah, dari sini mungkin ini ada sekitar 20 menitan terakhir ya. Nah, nanti sekitar 10-15 kita bisa berdiskusi dan tanya jawab ya. Nah, ini saya perlu menyampaikan dulu kalau tadi adalah sistemnya, sekarang komponen-komponen yang digunakannya. Nah, pantograf itu ada beberapa jenis bentuk. Ada yang bentuknya adalah diamond, ada yang cross arm, dan ada juga yang single arm. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah pantograf itu fungsinya adalah mengambil daya atau tegangan listrik dari LAA ke sistemnya kereta dengan cara mempertahankan nilai gaya kontak ke eh, ke kawat traksinya sehingga proses transfer daya tadi terjadi secara optimum. Nah, dari sini prinsipnya di pantograf dia dilak dia mampu mengikuti tingginya listrik aliran atas dan mampu beradaptasi sesuai dengan ketinggian dan kerendahan dari LAA dengan memberikan gaya yang konstan. Nah, jadi tujuan utamanya pantograf ini supaya ilmu untuk teman-teman ya. F-nya ini harus dijaga konstan, konstan ya, untuk tinggi berapapun, untuk berapapun. Nah, inilah yang didefinisikan pantograf itu memiliki kemampuan adaptasi yang sesuai. Karena kan sesuai dengan rumus spring, F sama dengan K dikali delta X ya. Nah, ketika delta X ini naik atau turun, nah biasanya F ini berubah-berubah. Karena kan K-nya sama. Nah, tapi teknologi di pantograf itu harus menjaga supaya F-nya ini konstan di kenaikan atau penurunan ketinggian pantograf berapapun. Kuncinya teknologi pantograf sebenarnya di situ. Untuk bisa memaksimalkan eh, titik kontaknya dan juga tidak sampai merusak kawat aliran atas. Jangan sampai gayanya kebesaran nanti malah menjadi masalah bagi kawat listrik tadi. Nah, tipe-tipenya juga seperti ini. Nah, teman-teman biar tahu di bagian atas itu kita sebutnya dengan kontak strip. Nah, disinilah adalah bagian yang tergesek dengan LAA. Nah, inilah yang nanti akan yang akan dilakukan perawatan secara berkala.
karena pastinya namanya gesekan pasti dia akan habis. Tapi eh, material yang digunakan adalah material yang mampu mengalirkan arus walaupun dia bergeser, yaitu menggunakan karbon. Lalu kolektor head ini adalah yang nomor dua. Nah, di sini tujuannya dia adalah gimana caranya supaya head itu harus lurus, tidak boleh bergerak-bergerak. Nah, siapa yang mengatur? Itu adalah yang nomor tiga, namanya upper arm and collector head guide. Jadi yang menjaga supaya eh, collector head ini lurus, sempurna ke atas. Nah, disitulah tujuan dari upper arm ini. Nah, lower arm ini juga adalah bagian yang sama, tapi Halo dia tes yang tes. tujuannya untuk Halo Kak, membelokkan Pak tes. Saya izin bertanya pantograf ke Pak. bawah. Nah, nomor 5 ini juga ada sama Tes tes. lower Halo guide Pak, rod. Nah, Pak tes. prinsipnya lower guide Saya rod izin inilah bertanya yang Pak. nanti harus mengatur supaya pantograf itu jalannya ya selalu berbentuk sudut ya. Tidak juga nanti yang nomor 4 ini, anggaplah dia turun, yang nomor 4 ini turun ke sini, tapi yang nomor tiganya ya sudutnya sama, kan jadinya keliru. Jadi tujuan yang nomor 5 itu adalah jangan sampai ketika pantograf turun, nah dia harus begini. Nah, membentuk sudut yang membuat supaya upper arm tetap pada sudut yang terjaga. Itu tujuannya yang nomor 5. Lalu yang nomor 6 ini adalah air. Nah, air below ini adalah tujuannya untuk menurunkan pantograf. Tapi pantograf itu naiknya rata-rata menggunakan spring. Spring tapi yang dikondisikan konstantanya. Lalu ada base frame, yaitu ya yang memegang semuanya ini dan juga insulator. Supaya prinsipnya kan semua badan pantograf ini bertegangan. Nah, ketika dia diinstal di kereta, tegangan itu tidak tembus ke bodi kereta. Kalau tembus kan nanti dia akan short circuit ya. Karena prinsipnya bodi kereta itu potensial listriknya sama dengan rel. Nah, di sini ada skematiknya. Nah, prinsipnya sih ada beberapa tipe naik turunnya pantograf. Ada yang pertama, naik dengan spring turun dari air. Yang kedua adalah naik dengan air pressure turun dari spring. Nah, rata-rata yang dipilih adalah yang atas. Karena ketika harus raise by air pressure, otomatis kereta itu harus punya tekanan terlebih dahulu, tekanan angin. Sedangkan tekanan angin baru terisi ketika kereta itu menyala. Nah, prinsipnya ya seperti itu ya. Makanya pilihannya rata-rata yang atas ini. Lalu yang kedua ini ada engine, ya teman-teman bisa lihat bentukan engine seperti ini dan seperti ini. Nah, ini ditaruhnya di on floor, diletakkannya di lantainya kereta, dan kalau ini diletakkan di bawah kereta. Dikendalikan dengan controller yang disebut dengan ECM, Electronic Engine Control Module. Sebutannya adalah ECM. Dan di sini adalah kurva-kurva performa dari sebuah engine, di mana ketika kita mengintegrasikan antara engine dengan inverter traksi, maka inverter traksi harus tahu kurvanya engine terlebih dahulu. Jangan sampai eh, RPM engine, anggaplah ya di sini ya, RPM engine masih 1000 RPM, tapi sudah ditarik daya lebih dari berapa ini ya, anggaplah 280 kW ya. Sudah ditarik lebih dari, atau ada titiknya ya, ya lebih lebih dari titik ini. Karena kalau diminta daya lebih dari ini, maka engine-nya akan mati karena pastikan kelebihan eh, daya. Jadi yang perlu kita lakukan ketika setting parameter inverter traksi adalah mengetahui kondisi engine. Jangan sampai kita membebani engine tidak pada titik-titik performanya dia. Itu ya kuncinya. Oke,
Oke, lalu berikutnya adalah generator traksi. Biasanya kami menggunakan generator dari FEM seperti ini, tapi juga pernah ada yang lokal yaitu dari Pindad. Jadi ada macam-macam beberapa tipe ya, tapi prinsipnya tujuannya untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Oke, lalu lalu ini adalah data-data generator traksi. Ya, prinsipnya hampir sama dengan engine. Eh, kita perlu tahu kapan alternator ini mampu dibebani secara maksimum, kapan tidak. Prinsipnya ada di angka-angka tersebut. Lalu engine dengan alternator tadi, siapa yang mengendalikan? Nah, yang mengendalikan adalah sebutannya TRCU atau TECU. TECU ini adalah Traction Engine Control Unit. Prinsipnya adalah setiap powering, setiap notch yang ada di master control diterima oleh ECM dan ECM diterima oleh TECU, mohon maaf, diterima oleh TECU dan TECU ini memberikan set point ke ECM untuk naik atau turunkan RPM engine. Lalu selain itu juga mengendalikan eksitasi generator supaya tegangan yang dikeluarkan masih sesuai. Lalu berikutnya adalah melakukan proteksi. Jangan sampai nanti kita mengoperasikan mereka semua di area yang berbahaya. Prinsip dari TECU seperti itu. Nah, di sini adalah hasil pengujiannya. Setiap kenaikan notch, maka RPM engine akan naik, tegangan juga akan naik. Dan ini yang selalu kami gunakan dan kami lakukan ketika integrasi antara engine dengan inverter. Kalau data ini tidak dimiliki, maka bisa jadi selalu bermasalah engine-nya. Lalu rectifier ini juga sama, prinsipnya eh, fotonya nggak ada ya. Prinsipnya rectifier ini mengubah sinyal 3 fasa menjadi DC. Nah, dioda rectifier ya prinsipnya hanya seperti ini. Jadi dari tegangan 3 fasa di apa namanya? Semua gelombang ini ada di atas sehingga menjadi DC. Dan ini disebut dengan VD. Nah, hubungannya VD dengan tegangan line to line adalah ini VD ya sama dengan 3 per Pi VLL atau 1,35 dikali VLL dengan menggunakan persamaan ini. Jadi hubungannya antara tegangan alternator dengan tegangan DC persamaan ini. Lalu yang berikutnya adalah PWM rectifier. Nah, sebetulnya PWM rectifier inilah yang digunakan pada kereta cepat atau kereta berbasis AC sumbernya. Nah, dari sini kereta ini eh, ketika melakukan regenerative braking harus diberikan algoritma khusus supaya daya tersebut bisa kembali lagi ke AC. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian kendalinya ya. Tapi prinsip dasarnya adalah eh, seperti tadi. Dan PM rectifier ini ya lebih mahal harganya dari diode rectifier karena dia harus menggunakan IGBT dan harus dikendalikan menggunakan controller dan ada algoritma khususnya. Dan oke, kita lewat ini. Nah, yang ini juga sudah kita bahas tadi ya. Nah, prinsipnya PWM adalah ya seperti ini. Ketika duty cycle-nya rendah, eh, tegangan rata-rata yang diterima itu juga rendah. Nah, teman-teman nanti bisa bayangkan duty cycle tadi dibuat sinusoidal, ada nggak ya? Oh, oke. Dibuat sinusoidal seperti ini sehingga PWM yang dimasukkan ke motor juga sama seperti ini. Dia besarnya kecil dulu, nanti besar,
nanti kecil kembali dan tegangan rata-ratanya membentuk sinyal sinusoidal seperti yang ada di sini. Prinsip dasarnya seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada motor traksi. Yang motor traksi ada definisinya ada armatur, yaitu rotornya ya, dan ada statornya. Dan rotor sama stator inilah yang nantinya harus dikondisikan oleh inverter untuk mampu menghasilkan torsi yang disesuaikan. Detailnya ada di pertemuan minggu depan ya, insya Allah. Lalu saat melakukan pengereman, nah sebenarnya eh, ketika tidak ada yang menyerap, Pak, maka daya tersebut harus dibuang ke resistor seperti ini. Nah, pada aplikasi lain, brake resistor ini bisa digantikan dengan baterai, superkapasitor, atau bisa juga kembali ke LAA. Tapi ketika tidak ada yang menyerap, harus ada brake resistor supaya ketika regeneratif, dia bisa diserap energinya. Oke, berikutnya ini yang terakhir adalah gearbox. Nah, gearbox ini eh, ada yang disebut dengan pinionnya, yaitu yang di bagian bawah, dan ada main gearnya. Biasanya motor traksi diletakkan di sini, yang perbandingannya nanti akan di torsinya akan di boost dan speednya akan diturunkan untuk bisa menghasilkan gaya yang lebih besar lagi di sisi roda. Tapi kalau bayangkan kalau kita langsung menghubungkan motor traksi ke roda, efeknya adalah motor traksi tadi harus memiliki torsi yang sangat-sangat-sangat besar. Tapi dengan adanya gearbox, torsi tadi bisa diperkuat nilainya. Nah, ini adalah gambar secara desainnya ya. Motor traksinya di mounting di sini, ada gearbox dan rodanya di sisi sebelah sini. Oke, mungkin itu materi saya mungkin memang agak banyak dan jika ada pertanyaan saya persilahkan untuk bertanya gitu, teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Dina gitu, Bu. Ngapunten Ya, saya lanjut sampai selesai karena agak banyak, Bu. siapa? Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ahmad Mm. Sugandi. Baik, teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang ingat ya, ada poin keaktifan bagi teman-teman yang bertanya. Pak, Ada. izin tanya Pak. Silakan, Fauzan. Oke, silakan. Pak, kemarin kan di stasiun Universitas Pancasila kan KRL ada yang berasap ya Pak. Saya saya apa tuh? Saya baca di berita katanya penyebabnya dari VV-nya, VVV ini Pak, VVV KRL itu Pak, yang di bawah apa tuh? Di bawah mesin. BVVF ya. Iya Pak. Nah itu penyebab dari berasap Mm-mm. itu kenapa ya Pak? Dan apakah bisa diperbaiki? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Fauzan ya, namanya ya, atas pertanyaannya. Jadi betul, eh, oke, masuknya ke sini. Bisa jadi yang meledak tadi itu adalah VVVF inverter. Dan kalau dilihat dari beritanya, kereta ini adalah kereta GR ya, GR 205, yang notabene memang sudah berumur sangat tua sekali. Dan informasi yang saya dapetin juga beberapa spare partnya itu eh, sudah tidak lagi disediakan oleh pabrikan dan memang pilihannya adalah harus mengganti VV5 inverternya sebetulnya. Tapi karena memang masih layak operasi pada saat itu sehingga dioperasikan. Dan memang yang kita ketahui namanya barang tua yang memang tidak ada penggantian spare part berkala karena kan spare part itu juga
sulit didapatkan. Kita mengakui juga karena pabrikannya adalah pabrikan dari Jepang. Dan kalau kita mau beli, bisa sebenarnya dari Jepang, tapi sangat lama sekali dan harganya mahal. Jadi biasanya operator lebih memilih untuk melakukan penggantian VVF inverter saja. Nah, itulah kenapa beberapa waktu lalu PT KCI, ya operatornya ya, itu memanggil beberapa vendor dari Jepang untuk bisa melakukan penggantian-penggantian VVF lama menjadi VVF yang generasi terbaru yang otomatis umur komponennya jauh lebih lama lagi. Karena kan sekali diproduksi, umur VVF inverter itu sekitar 20 tahun. Artinya kan lumayan ketika beli baru, daripada beli spare partnya, tapi yang nambah umurnya hanya sedikit, nah lebih baik inverternya saja yang dibeli langsung. Memang lebih mahal, tapi umur komponen tadi ya bisa dibilang di reset dari nol kan. Jadi bisa jadi umurnya 20 tahun ke depan. Sehingga kereta-kereta yang sudah lama masih bisa operasi sampai 20 tahun ke depan. Nah, paling ya yang membatasi nanti adalah di kekuatan karbodi. Apakah karbodinya masih layak dioperasikan atau tidak. Dan apa yang meledak? Ada nggak ya ininya? Skematiknya. Apa ini aja ya? Eh, Biasanya sih yang meledak itu anggaplah ini ya, tapi anggaplah di sini sumbernya DC. Biasanya yang eh, umurnya lumayan terbatas yaitu adalah filter kapasitor. Biasanya filter kapasitor ini walaupun umur komponennya bisa 20 tahun, tapi dia harus diganti di tahun ke-10. Ini harus diganti. IGBT pun sama, tapi IGBT itu adalah di tahun ke-20 atau tahun ke-15 lah. Itu harus diganti. Tapi prinsipnya eh, kemungkinan besar ledakan itu terjadi karena adanya short circuit di IGBT atau bisa jadi filter kapasitornya ini sudah jenuh. Jadi filter kapasitor yang jenuh tadi mengakibatkan lembaran-lembaran yang ada di dalam kapasitor tadi sudah tidak mampu menahan medan listriknya, efeknya dia akan tembus. Listrik tadi akan tembus di dalam eh, di elektriknya filter kapasitor yang efeknya nanti akan menjadikan ya, ledakan. Dan itu memang meledaknya filter kapasitor bisa sampai sangat-sangat-sangat berbahaya, berasap besar bahkan juga menimbulkan api. Tapi eh, selama di sisi depan itu ada breaker, breaker itu di, nah ini ya, circuit breaker, eh, dia tidak memang berasap, tapi asap itu adalah akibat sesaatnya saja. Kalau circuit breaker ini tidak ngebuka saat terjadi short circuit, ya keretanya nanti yang akan terbakar. Tapi kalau misalkan circuit breaker ini mampu ngebuka, ya anggaplah api sudah dimantik, apinya sudah disulut ya istilahnya, sudah disulut. Nah, maka ya ini adalah sisa-sisa bakarannya tadi. Ya alhamdulillahnya ketika circuit breaker ini mampu memproteksi, maka inverternya ya walaupun rusak tapi setidaknya tidak membahayakan lingkungan lain di inverter ini. Mungkin kurang lebih itu ya jawabannya Mas Fauzan. Apakah sudah terjawab? Terjawab, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, siapa? Oke, baik. Terima kasih, Fauzan. Mungkin ada yang lain, teman-teman ingin bertanya. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, baik. Kayaknya udah nggak ada, Pak. Nah, udah jam Emang 10.30 juga pas ya. ya jadinya. Siap, Pak. Oke, baik. Oke. Terima kasih Hmm. banyak Pak Ahmad Sugandi untuk pertemuannya hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan ya Pak, di jam yang Oke, sama. siap. Baik,
Sehat-sehat selalu, Bapak. Terima kasih Ya banyak. siap, terima kasih Selamat banyak juga berpuasa, Bu. Bapak. Sehat-sehat juga Bu, Iya, selamat Pak. berpuasa. Baik, teman-teman, terima kasih banyak semuanya untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa presensi sudah saya share di chat. Dan saya tutup. Terima kasih banyak Pak Ahmad Sugandi untuk waktunya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live Bu. Terima kasih Bapak. Iya Pak. Terima kasih. Maaf Ibu, absen. Saya nggak bisa, Bu. Izin Ibu, saya juga Dimas Haji Nanti Wibowo. bisa minta tolong sama ketua kelas ya untuk direkap. Nanti ketua kelas bisa kasih tahu saya yang nggak bisa absen hari ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.